Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya pada ayat berikutnya. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Ya, cara membacanya wallahu bukan wo, bukan o tapi a. Wallahu barulah dia Allah tebal. Wallahu yuridu ayya, y-nya lama. Ayyatuba alaikum berhenti. Wa yuridul ladzina wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati nun sukun ketemu tatahan antamilu berhenti ulangi dari sini antamilu mailan bukan mailan kemudian ain mailan azima. Baik, saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati tamilu mailan 'azima. 2, tidak ada yang ikut. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati tamilu mailan 'azima. 3, dengarkan. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati tamilu mailan 'azima. Sekarang baca mandiri. Baca bersama-sama, tidak ada yang diam. Ayo, 1000 lebih yang sudah bergabung. 1 huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati tamilu mailan 'azima. 2 ikut semua. 1, 2, 3. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati tamilu mailan 'azima. Terakhir ikut semua. 1, 2, 3. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati tamilu mailan 'azima. Iya, baik, sama-sama murojaah. 1, 2, 3. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati
tamilu mailan azima. Ya, perhatikan. Wallahu, dan Allah, yuridu, hendak, ayyatuba alaikum, untuk menerima taubat dari kalian. Dan Allah hendak menerima taubat kalian. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini semua, ya mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan dosa besar di sini. Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada halaman sebelumnya, misalnya ya fahisyah. Ya, salah satu dosa besar itu adalah berzina, Bapak Ibu. Ya. Ini dosa yang diancamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sudah jelaskan kemarin, kalau tidak bertaubat. Nah, kemudian kalau bertaubat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Sebelumnya kita sudah bahas di sini. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Siapapun di antara kita. Nah, termasuk di sini. Wallahu yuridu, dan Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubat-taubat kalian. Jadi orang yang tidak mau bertaubat memang itu adalah orang yang sombong, Bapak Ibu sekalian. Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Bahkan dosa besar pun, yang terbesar dari seluruh dosa-dosa besar adalah dosa kesyirikan. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membuka pintu-pintu taubatnya kepada kita. Sisa kita ini yang sebenarnya, tinggal kita ini yang suka menunda-nunda taubat. Padahal ya kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya, bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha penerima taubat, memaafkan kita, mengampuni kita, lalu bagaimana kalau misalnya kita ini bapak-bapak, punya istri, terus istri tak punya kesalahan, terus dia datang minta maaf, maka seharusnya kita maafkan istri kita. Begitupun dengan sebaliknya, ya ibu-ibu, ya namanya suami kadang juga kondisinya ya melanggar lah. Walaupun ada yang sengaja dan tidak disengaja. Tapi namanya juga manusia seperti itu ya, setelah menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada istrinya, maka maafkanlah. Sebagaimana engkau suka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Coba lihat, sampai Allah diduakan, ya, diduakan. Diduakan itu menyekutukan Allah, ada tandingan Allah. Lalu kemudian kita sadar, kita bertobat, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, jadi sifat memberi maaf itu dalam diri kita itu, ini tadabbur kita ya. Allah saja bisa menerima taubat hamba-hambanya melakukan kesalahan besar, apalagi kita ini manusia. Seharusnya ya, apalagi itu adalah keluarga dekat kita, anak kita, ya, mungkin suami kita, istri kita, cucu kita, ya, saudara kita. Ketika dia datang minta maaf, maka bukakanlah pintu maafnya. Ya, terima mereka dengan menyadari kesalahan. Insya Allah selesai masalah. Walaupun memang ada yang menyakitkan. Tetapi begitulah aturan. Orang yang suka memaafkan, ya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Di antara kebersihan hati itu yang Allah cinta kepada kita adalah suka memaafkan orang. Tapi kalau hati kita kotor, susah sekali memaafkan. Nah, ketika seorang mudah memaafkan walaupun menyakitkan, nah itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka tidak akan ada orang yang mampu yang akan memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah selanjutnya. Nah, oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesalahan apapun, termasuk zina, kalau memang kita betul-betul bertaubat kepada Allah taubatan nasuha dan tidak akan mengulangi lagi, ketika datang lagi ujian yang sama kemudian kita tidak lakukan, maka itulah yang sebenarnya orang yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Dan orang-orang, ada juga orang-orang yang hendak
mereka mengikuti keinginannya. Ya, jadi ada juga orang yang hendak mengikuti keinginannya, menghendaki agar yattabi'una syahwat, ya, agar kamu berpaling sejauh-jauhnya, ya, antamilu mailan azima, ya, agar kita bisa berpaling dari kebenaran sejauh-jauhnya. Ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang suka memperturuti syahwat, menginginkan kita untuk ikut sama mereka. Ya, ikut-ikutan atau menjadi bagian dari mereka, mempengaruhi kita agar kita ini bisa berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ya, mailan azima, sejauh-jauhnya, aziman sejauh-jauhnya itu mailan, berpaling. Berpaling sejauh-jauhnya dari apa? Dari kebenaran. Ya, karena kalau orang yang memperturuti syahwat, ya, syahwat hawa nafsunya, itu orang yang dekat dengan kebatilan. Beda dengan orang yang, yaitu orang yang suka dekat dengan kebenaran. Nah, orang yang memperturutkan syahwat hawa nafsu, ya, sekali lagi bahwa dalam diri kita ini ada bekal hawa nafsu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Beda malaikat. Malaikat itu, Bapak Ibu sekalian, tidak dibekali dengan hawa nafsu. Makanya malaikat itu kalau melihat kita, naudzubillah, ya, ada orang yang berzina, ya, mohon maaf, keduanya menanggalkan pakaian pasangan tersebut yang bukan suami istri, itu malaikat melihatnya, malaikat tidak ada nafsunya sedikit pun bahwa dia juga ikut bernafsu melihat orang yang berhubungan badan, tidak. Memperhatikan dan mencatat semua. Malaikat tidak bisa menegur, ya, beda dengan setan. Setan itu mempengaruhi, membisikkan, bercampur dengan nafsu dalam diri kita, ya sudah, akan jadi kekuatan hebat untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kemudian peran dari malaikat yang tidak diberi kemampuan untuk menegur orang tersebut, tapi hanya sekedar mencatat perbuatannya, ya, dan tidak ada nafsu sedikit pun ketika melihat orang berzina, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang yang memang mengajak, bukan wa tanhauna 'anil munkar, tapi wa ya'muruna bil munkar. Ya, terbalik. Kalau kita, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau mereka ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Coba bayangkan, ada orang seperti itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dihebohkan di media sosial, ada orang di Indonesia ini yang mengajak orang pergi berdansa sampai akhir zaman. Berdansa di satu klub malam, mengajak orang terang-terangan, ini kemaksiatan. Siapa yang mempersilahkan ini, membolehkan, bahkan sampai mendukung, itulah yang dimaksud ini. Orang-orang yang hendak memperturutkan hawa nafsunya, menginginkan agar kita ini berpaling dari kebenaran sejauh-jauhnya, justru mengikuti mereka. Nah, siapa yang ikut-ikut mereka, maka dia menjadi bagian dari mereka. Kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang tasyabbuh, ikut-ikutan pada suatu kaum, ya, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Coba bayangkan, kita mengaku muslim, tapi ikut-ikutan di klub malam tersebut, joget-joget, minum-minum, naudzubillah min dzalik, main perempuan. Padahal KTP-nya muslim, tiba-tiba terjadi gempa, tsunami, mati semua orang di situ. Maka statusnya, walaupun dia muslim, dia menjadi bagian daripada kaum tersebut karena dia bergabung dalam kaum itu. Padahal dia tahu bahwa ini adalah sebenarnya tidak benar suara hatinya. Makanya orang yang melakukan keburukan, kejahatan itu sembunyi-sembunyi. Ya, karena kata Rasulullah, albirru, apa beda antara kebaikan dan dosa? Albirru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Nah, sementara Rasulullah mengatakan wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihi nas. Apa yang menyempitkan dadamu, itu dosa, dan engkau tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Coba lihat orang yang pergi di sana itu, ya. Suaminya mau pergi ke klub malam, istrinya tidak tahu, ngendap-ngendap, ya, atau singgah di jalanan. Nah, bapak-bapak ini bisa menjadi perhatian bagi kita bahwa memang di sekitar kita itu ada orang-orang yang tanda petik ini, ya, ada orang-orang yang memang menjadi ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengajak kita untuk memperturutkan syahwat, ya, dan berpaling dari kebenaran, sementara suara hati kita yang jujur ini pasti akan mengatakan sebenarnya ini tidak baik. Tapi karena penguasaan nafsu,
pada diri kita, kita menjadikan nafsu itu sebagai raja kita, kita akhirnya menurutinya, nah ini yang dimaksud. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu sekalian, itu membuka pintu-pintu tobatnya kepada kita semua, ya. Apapun yang terjadi pada masa lalu, sebelum Allah mencabut nyawa kita, Bapak Ibu, mungkin sudah ada di sini yang sudah tua, tapi belum sempat bertobat dari dosanya masa lalu, saatnya bertaubat Bapak Ibu, ya. Jangan malu untuk menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah saat di sepertiga malam terakhir ketika orang manusia sedang tertidur. Bangunlah jam 3. Cepat tidur setelah sholat malam, setelah sholat Isya, ya. Sudah makan sore sebelum maghrib, ya, supaya setelah maghrib tidak makan lagi, ya, supaya setelah Isya cukup waktu jeda setelah makan dan tidur, ya, supaya kita bisa tidur dan bangun cepat jam 3, ya. Ambil air wudhu, buang air kecil, gosok gigi, pakai pakaian yang baik, ya, pakai harum-haruman, sholatlah. Setelah sholat, ngajilah. Setelah ngaji, beristighfar. Setelah beristighfar, angkat tangan. Jangan langsung angkat tangan pas bangun. Langsung tidak sholat, tidak mengaji, tidak beristighfar. Langsung, ya, lakukan dulu itu semua. Setelah itu angkat tangan. Ya Allah, Engkau maha mengetahui perbuatan yang telah hamba lakukan di masa yang lalu. Engkau maha melihat dan hamba sangat yakin Engkau maha mengetahui bahkan sampai di dalam hatiku. Puji Allah Subhanahu wa taala. Engkau maha mendengar apa yang hamba lakukan dengan kata-kataku. Bahkan engkau maha melihat dengan perbuatan yang aku lakukan. Hambamu yang penuh dengan dosa, berlumuran dengan maksiat ini, ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni hamba, hamba akan termasuk orang yang merugi. Ya Allah, tuntunlah hamba sampai pada akhirnya hamba menemuimu, ya Allah. Jadikan di sisa usia hamba ini, walaupun sudah senja, namun hamba yakin bahwa dengan ampunanmu, dosa-dosa hamba yang telah hamba lakukan di masa yang lalu, engkau ampuni ya Allah. Engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf, engkau maha penerima taubat. Engkau tidak pernah mengingkari janji ya Allah. Dan setelah ini Allah, setelah hamba bertaubat dengan sebenar-benarnya, tuntun terus hamba, istiqomahkan hamba, istiqomahkan perasaan hamba, hati hamba dengan Al-Quran. Inilah yang menjadi hiburan hidupku di sisa usiaku. Sekaligus juga hamba sangat ingin terketergantungan, menjadi candu dengan ayat-ayatmu untuk senantiasa mempelajarinya, baik membacanya maupun mentadabburinya. Curhat kepada Allah, sampaikan, jujur. Ya. Ustadz, apakah harus keras suara? Ya, cukup diri kita yang dengar. Lirih, dengan suara yang lirih. Jangan keraskan nanti orang satu rumah mendengar. Cukup diri kita. Jangan juga, ya, tidak di dilirihkan suaranya. Diam terus. Bukan dalam hati, ungkapkan. Ya, mengalir air mata. Mungkin ada yang sampai menangis, terseduh-seduh. Biarkan. Bapak-bapak bilang, kita ini bapak-bapak anti menangis. Tidak boleh, Pak, begitu. Kalau sudah masalah dosa, harusnya memang menangis. Justru kalau tidak menangis, bahaya. Mungkin hati kita telah menjadi seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah enaknya kalau kita mentadabburi Al-Qur'an. Kita bisa merenungi lebih dalam, memahami makna ayat-ayat yang kita baca, sehingga kemudian dengannya Allah tuntun kita. Ingat, Allah itu, Bapak Ibu sekalian coba lihat ini, Rahim. Allah itu maha penyayang kepada kita. Sisa kita mami yang tidak mau mendekat kepada Allah. Ya, apapun dosa yang telah kita lakukan, walaupun kita tidak boleh memudah-mudahkan dosa. Tapi setidaknya kalau kita telah berdosa dan berusaha tidak mengulangi, itu dia Allah yang maha penyayang. Dia sayang kepada kita. Sebagaimana ibu menyayangi anaknya yang sudah melakukan kesalahan. Bahkan anaknya pun ada yang sampai dipenjara karena kasus narkoba. Ya, sang ibu itu masih menyayangi anaknya. Bahkan menunggu anaknya bebas dari penjara, kemudian dia ingin memeluknya. Saking sayangnya ibunya kepada anaknya. Dan lebih besar sayangnya Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu siapapun di antara kita, ya, dosa besar apapun yang telah kita lakukan, maka segera bertaubat. Ya, fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlambat-lambat. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Itu pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, dan bersegera. Bersegera ila, menuju magfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah menuju ampunan dari Rob kalian. Jangan berlambat-lambat. Kita tak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat mautnya mencabut nyawa kita sehingga kemudian terlambat. Nauzubillah min dzalik. Atau jangan sampai seperti Firaun
yang ketika nyawanya sudah di tenggorokan dan yakin tidak bisa selamat dari Laut Merah, ya tenggelam, baru mau mengatakan, "Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel," yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-ana kata Allah, apakah baru sekarang? Sedangkan sementara sebelum-sebelumnya engkau termasuk orang yang sangat besar dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak diri kami maupun kepada seluruh Bapak dan Ibu, ayo bersegera bertaubat ya. Segera bertaubat, jangan ditunda Pak, Ibu. Kita tidak tahu kalau Allah sudah mencabut, terlambat, apa? Kita mau kembali ke dunia? Ya, tidak bisa lagi. Nah, alhamdulillah, saya bersyukur alhamdulillah pada hari ini bisa mengisi tadabbur Al-Qur'an kita ayat 27 surah An-Nisa halaman 83 Al-Qur'an.